Belangkas merupakan salah satu hewan tertua di muka bumi. Mereka sering disebut sebagai hewan fosil karena memiliki usia yang lebih lama dari hampir semua spesies lain. Makhluk purba ini diperkirakan telah berusia 450.000 tahun. Mereka mampu bertahan dari kepunahan massal yang memusnahkan dinosaurus sekaligus mampu meloloskan diri dari kerasnya habitat zaman es. Orang Jawa menyebut hewan satu ini dengan mimi untuk jenis kelamin jantan dan mintuna untuk jenis kelamin betina. Makhluk ini tergolong hewan monogamik sehingga mereka sering dijadikan simbol untuk kelanggengan pasangan suami istri. Sementara dalam bahasa Inggris hewan ini disebut dengan horseshoe crab yang berarti ketam ladang atau kepiting tapal kuda, dikarenakan bentuknya yang dianggap mirip seperti ladang kuda. Belangkas adalah komoditas yang sangat mahal. Hal ini karena darah biru hewan ini telah digunakan selama hampir 20 tahun. Darah berwarna biru langit itu terbentuk dari senyawa yang mirip hemoglobin pada manusia yang disebut hemosianin. Darah mereka menjadi sangat vital untuk menguji berbagai vaksin virus termasuk virus corona dan varian terbaru virus Omicron. Selain menguji vaksin virus darah biru dari kepiting ini juga digunakan untuk menguji keamanan produk medis. Darah belangkas juga mengandung zat pembekuan khusus yang digunakan untuk membuat ramuan yang disebut Limilus amoebosid leicide atau LAL. Sebelum LAL ditemukan, para ilmuwan tidak memiliki cara mudah untuk mengetahui apakah vaksin atau alat medis terkontaminasi oleh bakteri seperti E. coli atau Salmonella. Tetapi ketika kandungan pada darah belangkas ditemukan pada tahun 1970, temuan itu mengubah segalanya dan membuat kerja tenaga medis menjadi lebih mudah. Di Amerika Serikat, Tiongkok, dan Jepang, ekstrak darah ini digunakan sebagai bahan pengujian endotoksin serta mendiagnosis penyakit meningitis. Itulah mengapa setiap tahun industri medis menangkap tidak kurang dari 600.000 kepiting ladang. Sebanyak 30% dari darah mereka akan dikuras, untuk kemudian diolah, dimurnikan dan dibekukan untuk menghasilkan LAL, di mana produk darah kepiting ladang ini bisa mencapai harga $60.000, atau sekitar 900 juta rupiah untuk per liternya. Umumnya belangkas yang telah diambil darahnya akan dikembalikan ke habitatnya, namun tentu saja kepiting-kepiting ini mengalami nasib yang mengenaskan, sebab mereka sudah tidak bisa hidup sehat seperti sebelumnya. Karena itu pada tahun 2016 Persatuan Internasional untuk Konservasi Alam memasukkan kepiting ladang atau belangkas ke dalam daftar merah, yaitu satu tahap di bawah terancam punah. Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999, belangkas merupakan salah satu sumber daya genetik yang dilindungi. Satwa ini mempunyai risiko kepunahan yang tinggi akibat adanya degradasi habitat, reklamasi pencemaran, perubahan kondisi air dan perburuan komersial. Dan ini berarti bahwa belangkas bisa bertahan dari kepunahan massal, tetapi agaknya mereka tidak mampu untuk bertahan dari brutalnya keserakahan. Belangkas biasa hidup di perairan dangkal di kawasan hutan mangrove. Hewan yang bertubuh lebar pipih dan berekor panjang seperti ikan pari ini suka berenang dalam kondisi yang terbalik. Mereka memanfaatkan ekor serta mata ventral di bawah tubuhnya untuk menentukan arah. Kebiasaan ini sering dilakukan oleh belangkas kecil dan kebiasaan tersebut akan semakin hilang ketika mereka telah dewasa. Belangkas sering dianggap sebagai hewan berbahaya. Munculnya anggapan ini karena melihat bentuk tubuhnya yang menyeramkan. Padahal sesungguhnya belangkas tidak termasuk hewan yang berbahaya meski memiliki ekor yang mirip dengan ikan pari. Belangkas tidak termasuk dalam jenis ikan, bahkan julukan kepiting ladang pada hewan ini tidak lantas menjadikan mereka termasuk dalam keluarga kepiting. Belangkas tidak memiliki antena, yang dengan demikian mereka tidak termasuk Brutaceae alias keluarga kepiting atau keluarga udang. Kepiting ladang justru termasuk dalam golongan arachnida yang meskipun hidup di laut mereka masih berkerabat dekat dengan hewan arachnida lain, seperti laba-laba atau kalajengking. Kepiting ladang memiliki 10 mata yang terbagi untuk banyak fungsi.
Pertama, terdapat sepasang mata majemuk di bagian atas tubuhnya yang berfungsi mencari pasangan. Di belakangnya terdapat masing-masing satu mata lateral, kemudian ada sepasang mata median, dan satu mata endoparietral di bagian depan tubuh mereka. Selanjutnya ada pula dua mata ventral di bagian bawah tubuhnya yang diperkirakan berfungsi sebagai penunjuk arah ketika mereka berenang. Belangkas termasuk hewan nokturnal yang beraktivitas pada malam hari khususnya saat bulan purnama. Hewan purba ini menggunakan kaki-kakinya untuk bergerak. Di dekat mulut mereka terdapat anggota tubuh yang menyerupai kaki, tetapi sebetulnya itu adalah penjepit yang digunakan untuk memindahkan makanan agar lebih dekat ke mulut mereka. Penjepit ini pula yang digunakan oleh belangkas untuk menghancurkan makanan favoritnya agar lebih mudah untuk dicerna oleh mereka.